Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini adalah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Allah yang tidak membutuhkan jawaban dari hambanya. Allah berfirman Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira untuk manusia ini dicipta kemudian mereka hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mereka dibiarkan begitu saja? Dan mereka enggak diberi fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jawabannya tidak. Kita diperintah bersyahadat, kemudian kita enggak dibiarkan oleh Allah kecuali apa? Allah berikan kepada kita fitnah. Allah berikan kepada kita cobaan. Allah berikan kepada kita bala, musibah. Rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan dari khutbah yang sebelumnya, di musim seperti ini banyak sekali terjadi yaitu keputusasaan dari hamba-hamba Allah. Ketika di musim wabah banyak pandemi, banyak kaum wanita minta cerai karena gaji suami yang merosot. Ketika di musim wabah banyak pertengkaran, ujung-ujungnya karena dunia dan ekonomi. Ketika ada bencana, tanah longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain sebagainya, kaum muslimin mencela takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jika beri musibah, kemudian hambanya mencela, hambanya memaki, Allah justru akan marah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya pahala seseorang itu tergantung dari besarnya musibah. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah jika mencintai suatu kaum, Allah pasti akan beri cobaan, musibah, fitnah, pasti. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa hamba Allah yang ridha dengan musibah ini, maka Allah juga ridha. Barang siapa di antara hamba Allah yang mencela, marah dengan takdir buruk ini menurut manusia, maka Allah juga akan marah kepada manusia. Gak ada solusi bagi kita ketika musim bencana, musim wabah, kecuali sabar dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Celaan, makian, celaan kepada takdir tidaklah mendatangkan kecuali murka Allah semakin bertambah kepada kita. Rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin sedang dirundung rasa sedih. Baik sedih itu dari luar, karena wabah, karena musibah, karena bencana. Baik sedih yang Allah munculkan dari dalam keluarga dia. Pertengkaran rumah tangga tidak ada kunjung habisnya. Semua ini adalah apa? Fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semua kita merasakan sedih. Tapi kita harus membesarkan hati kita, sedih kita untuk menghapuskan dosa kita. Nabi SAW telah bersabda, "Ma min muslim
ma yusibu al-muslim min hammin wala ghammin wala adha wala nasabin wala wasabin wala huznin wala adha illa kafar Allahu al-khataya minhu al-khataya hatta syaukati yushakuha. Kata Nabi SAW, sebagaimana datang dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa rasa sedih, depresi, kemudian rasa lelah, rasa sakit, gundah gulana, itu semua tidaklah kecuali untuk menghapus dosa kita. Anda sedih, ada pertengkaran rumah tangga, Anda sedih, mungkin material sedang berkurang, Anda sedih, mungkin ketika Anda mendapati masalah, difitnah oleh tetangga, Anda sedih, ketika ada musim wabah, Anda sedih. Semua ini untuk menghapus dosa kita. Sampai kata Rasulullah, hatta syaukati yushakuha, walau sampai duri saja yang menusuk kulit kita, itu semua menghapuskan dosa kita. Anda lelah, jerih payah Anda bekerja, menghapuskan dosa. Anda lelah karena taat kepada Allah, ibadah, menghapuskan dosa. Rahimani wa rahimakumullah, ini semua ada pada seorang muslim. Rahimani wa rahimakumullah, sedih menimpa siapa saja. Bahkan sedih menimpa kepada sebaik-baik manusia secara mutlak, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW juga sedih ketika musuh besarnya adalah paman-pamannya sendiri. Nabi SAW sedih ketika ada hijrah, dia meninggalkan kampung halamannya, tapi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga sedih ketika ditinggal oleh 3 putranya, Qasim, Abdullah, Ibrahim yang masih kecil, anak kesayangannya. Semua putra Nabi SAW meninggal. Dan ini hikmah. Biasanya kalau ada nabi punya anak laki-laki, biasanya putra-putra nabi tersebut akan menjadi nabi setelahnya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah termasuk khatimul anbiya, penutup para nabi. Sehingga hikmah dari Allah, 3 putra Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW melihat putranya Ibrahim yang sangat disayangi, yang masih kecil, lucu-lucunya dalam keadaan kejang, sakit, kemudian dia meninggal. Kemudian Nabi menangis. Kemudian kata para sahabat, "Ma yubkik ya Rasulullah?" Kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Innaha rahmah." Menangis adalah rahmah. Dan ini adalah fitrah tabi'i. Muslimin, muslimat semua merasakan sedih, dan itu untuk menghapus dosa kita. Tapi rahimana rahimakumullah, rasa sedih harus diobati. Kalau rasa sedih nggak diobati, kita nggak punya manajemen konflik, kita nggak punya solusi untuk mengobati rasa sedih. Sedih itu akan mengikis tubuh kita. Sedih itu akan mendatangkan penyakit kepada kita. Lihat Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam ketika ditinggal oleh anak kesayangannya Yusuf alaihissalam, hampir 40 tahun berpisah dengan anak kesayangannya Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu sedih yang mendalam sampai Allah berfirman, wa abyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Dan kedua mata Nabi Yaqub memutih kedua mata Nabi Yaqub karena rasa sedih yang menumpuk, rasa sedih yang mendalam karena senangnya Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf. Saking sedihnya berlebihan, Nabi Yaqub mengalami kebutaan. Sedih kalau nggak diobati bisa menimbulkan malapetaka. Nabi Yaqub buta sampai disebutkan oleh seorang mufassir namanya Muqatil bahwasanya Nabi Yaqub mengalami kebutaan sekitar 6 tahun lamanya. Kenapa demikian? Ternyata disebutkan oleh ahli kedokteran Mesir. Mereka meneliti orang yang sedih ternyata menyebabkan adrenalin meningkat. Kemudian tatkala adrenalin meningkat dalam waktu yang panjang akan menurunkan insulin. Ketika insulin turun akan menyebabkan kencing manis. Ketika kencing manis terus menerus dalam jangka panjang akan menimbulkan katarak diabetik. Subhanallah. Bagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, bagaimana kronologi Nabi Yaqub sampai terjadi kebutaan pada matanya dibahas. Ternyata yang demikian membahayakan diri kita. Rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak orang sedih sampai dia mengalami psikosomatik, tidak bisa tidur, tensinya naik, sakit mah,
bahunya tegang, kepalanya pusing, hingga terjadi stroke. Naudzubillah. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana solusi mengatasi sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mempraktekkan pada dirinya bagaimana sedih ini bisa diobati. Akan kita sebutkan apa di antara terapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita sedih. 2 jenis terapi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga disebutkan oleh kedokteran Arab klasik. Di antaranya yang disebutkan terapi maknawi, terapi yang nggak bisa dipegang. Yang kedua adalah terapi hissi, terapi yang bisa dipegang. Terapi yang bisa dipegang sudah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sedih, sebenarnya kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengkonsumsi salah satu jenis herbal, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, At-talbinah itu adalah termasuk tepung gandum yang kemudian dijadikan bubur. Kemudian tepung gandum ini kata Rasulullah untuk merilekskan hati yang sedang sedih. Kenapa demikian rahimakumullah? Karena sedih itu sifatnya panas. Dibahas oleh kedokteran Arab klasik, sedih itu sifatnya panas. Orang yang sedih tensinya naik, sulit tidur, mudah marah, sakit psikosomatik dan lain sebagainya. Dan kemudian talbinah, tepung gandum, disebutkan oleh para ulama sifatnya dingin. Sifat yang dingin ini untuk mengatasi panasnya rasa sedih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tepung gandum ini untuk merilekskan jiwa yang sedang sedih, untuk menghilangkan sebagian rasa sedih. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan. Saking sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Demikian rahman rahimakumullah. Orang yang sedih ternyata ada terapinya, dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rahman rahimakumullah jami'an. Adapun berikutnya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Ya. Ini dari Nabi. Adapun dari kedokteran Arab klasik, orang yang sedih berarti sifatnya panas. Kalau panas, jangan banyak mengkonsumsi makanan yang sifatnya panas. Seperti makanan yang sifatnya panas disebutkan oleh kedokteran Arab klasik, seperti kambing, seperti ayam, seperti banyak mengkonsumsi kurma, sedih dia akan bertambah sedih. Subhanallah. Rahimakumullah. Demikian begitu Masya Allah perhatiannya para ulama bagaimana memperhatikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka juga menyempurnakan ilmu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang beliau sampaikan dan hikmah-hikmahnya. Rahimakumullah. Kemudian ada terapi maknawi yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terapi yang nggak bisa dipegang, terapi yang nggak bisa disentuh. Terapi itu adalah terapi terkait dengan hati kita. Terapi terkait dengan hati kita. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ketika mendapati rasa sedih. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kebiasaan beliau ketika sedih, beliau menyiapkan tempat sujudnya untuk salat sambil berkata kepada Bilal, ya Bilal, aqimis salah, arihna biha. Ya Bilal, ayo tegakkan salat. Hati ini tenang dengan salat. Salat adalah terapi maknawi, menenangkan hati kita. Jika Anda ada masalah dengan istri Anda ada masalah dengan kerabat Anda ada masalah difitnah dengan tetangga Anda dapat masalah dunia, dalam keadaan sedikit dunia, solusinya bukan tambah menggebu-gebu mencari dunia. Para ulama berkata, aslih akhiratak aslahakallahu dunyak. Perbaikilah urusan akhirat kamu, niscaya urusan dunia kamu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika sedikit dunia, bukan ketika dalam keadaan terhimpit, sibuk mencari dunia sampai meninggalkan sholat waktu. Harta nggak akan bertambah. Kalaupun harta bertambah, itu adalah istidraj, jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita dapat musibah, kita semakin taat kepada Allah. Ketika musim wabah, ketika dapat bencana, maksiat semakin merajalela, Allah akan semakin murka.
musibah, bencana untuk mengingatkan kita biar kita kembali kepada Allah, bukan tambah berbuat maksiat. Maksiat di musim wabah, maksiat di musim bencana akan menambah malapetaka bagi kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika ada musibah, salli, salatlah Anda. Allahu Akbar, salat. Ketika Anda salat, khusyuk. Ketika Anda dapat musibah, dapat cobaan, biasanya salat Anda lebih khusyuk. Anda berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Anda rasakan. Farahimana rahimakumullah. Demikian, ketika kita dapat bencana, dapat musibah, banyak baca Al-Quran. Anda lihat berapa banyak yang kami dapati pula dari yang kami dapatkan laporan dari kaum wanita, kaum istri, kaum suami. Rata-rata mereka konsultasi. Apa konsultasinya? Hubungan rumah tangga yang semakin retak. Apa konsultasinya? Suami sudah nggak sayang sama istri. Istri juga nggak ada sayang sama suami. Satu pertanyaan yang kami tanyakan kepada mereka, Anda membaca Al-Quran sehari berapa kali? Wallah, banyak keluarga yang retak karena mereka meninggalkan baca Al-Quran. Mereka bingung tatkala data gadget mereka habis. Mereka bingung tatkala HP baterainya habis. Tapi mereka nggak pernah bingung tatkala satu hari nggak pegang Al-Quran. Rahimana rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Dan kami turunkan Al-Quran ini, yang ada pada Al-Quran itu kesembuhan. Al-Quran itu untuk menyembuhkan penyakit hati, masalah rumah tangga, masalah dunia, masalah panasnya hati ini. Rahimana rahimakumullah. Zikir kepada Allah ini adalah terapi sedih. Bukan ketika sedih dapat masalah, mulut kita seperti ember, tangan ini nggak bisa sabar untuk curhat ke sana kemari, bikin status, bikin di media maya. Bukan, curhat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada manusia. Wallah, tidak membantu kita, tidak ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar. Aqulu ma aqulu hadza wa astaghfiru li dhanbi wa li sairil muslimin walhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Amma ba'd. Terapi yang berikutnya rahimana rahimakumullah, ketika Anda dirundung sedih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa-doa, zikir-zikir agar Anda dijauhkan dari rasa sedih. Banyak zikir yang diajarkan Nabi SAW. Ketika Anda mendapati kesusahan, kondisi yang menghimpit Anda, ya, Nabi mengajarkan. Di antaranya Nabi ajarkan doa yang sangat indah. Maka kalau bisa sejak saat ini hafalkan doa ini. Baca ketika Anda sujud, baca ketika adzan dan iqamat, baca ketika hujan turun, baca ketika Anda dalam keadaan safar, baca ketika Anda dalam keadaan Anda sholat malam di sepertiga malam ketika Allah turun ke langit dunia, baca ketika Anda dizalimi, baca ketika di hari Jumat, di akhir-akhir hari Jumat. Semua ini adalah waktu-waktu yang mustajabah. Baca doa ini. Nabi mengajarkan, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa ant. Kalau Anda lihat, perhatikan doa-doa ketika kesedihan, kesulitan, doa itu semuanya kembali ke kalimat tauhid, mengesahkan Allah, menafikan kesyirikan, dan mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala, menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rahmatmu saya harapkan ya Allah. Ya Allah, jangan tinggalkan saya ya Allah. Jangan biarkan saya ya Allah sekejap mata pun, jangan biarkan saya sendiri tanpa pengawasanmu ya Allah. Ya Allah, perbaikilah semua kondisi saya ya Allah. La ilaha illa ant.
Gak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanallah, doa yang sangat indah. Kemudian ketika Anda sedih, baca doa sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika di dalam perut ikan paus, tidak ada cahaya, tidak ada jendela, tidak ada ruang untuk kabur, gak tahu dia ada di dalam perutnya apa, gak tahu kapan dia keluar. Dia hanya kembali kepada Allah ketika dalam keadaan terhimpit. Apa kata Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku adalah seorang hamba yang zalim ya Allah. Coba, ketika sedih, apa isinya doa? Doa isinya diantaranya doanya Nabi Yunus, kita akui kita ini banyak dosa, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah, musibah itu karena dosa kita. Allah sudah berfirman, wa ma asaba min musibatin wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Musibah yang kita alami tidaklah lain kecuali karena perbuatan tangan kita sendiri, yaitu dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita. Kemudian doa yang lainnya, Anda baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal ghammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jabani wa ghalabatid daini wa ghalabatir rijali wa wada'ad daini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih, gundah gulana, dari depresi ya Allah, dari rasa malas, dari rasa penakut, pengecut. Ya Allah, lindungi saya dari apa? Terkalahkannya, terdolimannya oleh orang, dan mudahkan saya untuk melunasi hutang. Masya Allah, doa yang sangat indah. Rahman wa rahimakumullah jami'an. Masih banyak doa-doa yang lainnya diajarkan oleh Nabi SAW. Begitu pula yang berikutnya, terapi berikutnya disebutkan oleh para ulama kedokteran Arab klasik. Ketika Anda sedih, atur mindset Anda. Anda sebelumnya punya harta, punya istri, punya anak, punya kedudukan, punya rumah, punya mobil, kendaraan, punya pangkat, jabatan. Anda punya semua dunia yang Anda miliki. Ketika salah satu atau semua ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, masukkan dalam mindset kita. Apa yang kita punya dari dunia itu adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya yang punya akan mengambil haknya dan kita hanya dipinjemin. Kalau kita dipinjemin, jangan dilarang pemiliknya untuk mengambil haknya. Itu haknya dia, Allah Subhanahu wa taala. Kedua, siapa yang menciptakan musibah dan cobaan, rasa sedih untuk kita? Allah. Siapa Allah? Allah Arhamur Rahimin, Allah Ahkamul Hakimin, Allah yang maha rahmah dari manusia yang punya rahmah, makhluk yang punya rahmah. Maka gak mungkin Allah memberikan musibah kecuali pasti ada hikmah di balik situ. Kemudian rahimakumullah, perlu Anda sadari, musibah yang kita terima, rasa sedih yang kita terima, sebagaimana disebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, musibah itu layaknya binatang buas. Dan binatang buas gak akan pernah makan bangkai. Al-qadru sab'un wa sab'u la ya'kulul maitah. Binatang buas itu maunya makan bangkai. Singa, harimau, serigala, mereka gak mau makan bangkai, maunya makan yang hidup-hidup, yang seger. Demikian takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari hati orang-orang yang kayak bangkai, hati-hati orang yang tidak beriman kepada Allah, hati orang-orang yang kafir. Tapi takdir buruk dari Allah memilih siapa hati mereka yang sehat. Hatinya seorang muslim yang kadang sakit, kadang sehat. Itulah yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir buruk Allah Subhanahu wa taala bukanlah mendatangkan malapetaka, tetapi untuk menguji kesabaran dan keimanan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah segera angkat musibah ini. Semoga Allah segerakan wabah ini diangkat
dan semoga Allah selesaikan wabah ini dan tidak berkepanjangan ya Rabb, dan semoga Allah sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, orang-orang yang sakit Covid dan lain sebagainya di antara kita ya Rabbal Alamin. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba Covid, Allahumma rfa'anna az-zalazil, Allahumma rfa'anna al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma waffiq wulata umurina, Allahumma waffiq wulata umurina, Allahumma waffiq wulata umurina. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha